Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Julia Sedina dari kelas manajemen 22A NPM 2241101. Di sini saya ingin menjelaskan manajemen produksi. Pengertian manajemen produksi. Berdasarkan pengertiannya, manajemen produksi adalah sebuah penataan dari proses pengubahan mentah menjadi suatu produk atau jasa yang memiliki nilai jual. Manajemen produksi juga merupakan bagian dari bidang manajemen yang memiliki peran untuk melakukan koordinasi beragam kegiatan. Tujuannya bisnis bisa tercapai. Untuk mengatur produksi perlu adanya keputusan yang ada berhubungannya dengan usaha mencapai tujuan, sehingga barang dan jasa yang dihasilkan sesuai dengan sudah direncanakan. Manajemen produksi sangat terkait dengan keputusan mengenai proses produksi sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Selain itu, ada dua faktor yang mempengaruhi manajemen produksi. Di antaranya division of labor yang merupakan faktor pembagian tugas dengan tepat sehingga produktif yang dihasilkan berkualitas dan dapat diterima dengan baik di pasar. Pembagiannya kerja akan membantu proses produksi menjadi lebih efektif dan efisien. Selain itu, ada juga revolusi industri yang seperti pergantiannya tenaga manusia menggunakan robot mesin di dalam proses produksi. Revolusi industri akan membantu target dari produksi bisa tercapai pun akan berusaha meningkatkan keahlian supaya bisa bersaing. Pengertian manajemen produksi menurut para ahli. Adapun beberapa ahli juga mendefinisikan pengertian manajemen produksi seperti di bawah ini. Sofyan As-Sauri. Menurut Sofyan As-Sauri, pengertian manajemen produksi adalah kegiatan untuk mengatur, mengordinasikan penggunaan berbagai sumber daya manusia, sumber daya alat, sumber daya dana, bahan secara efektif dan efisien untuk menciptakan dan menambahkan keuangan sebuah barang atau jasa. Handoko. Menurut Handoko, pengertian manajemen produksi dan operasional adalah berbagai usaha pengelolaan secara optimal, penggunaan semua sumber daya, faktor-faktor produksi, tenaga kerja, mesin-mesin, peralatan, bahan mentah, dan lainnya. Di dalam proses transformasi bahan mentah dan tenaga kerja menjadi berbagai produk atau jasa. Irham Fahmi. Menurut Irham Fahmi, pengertian manajemen produksi adalah sebuah ilmu manajemen yang membahas secara menyeluruh bagaimana pihak manajemen produksi perusahaan menggunakan ilmu dan seni yang dimiliki dengan mengarahkan dan mengatur orang-orang untuk mencapai hasil produksi yang diinginkan. Heiser dan Ryder. Menurut Heiser dan Ryder, manajemen produksi adalah rangkaian kegiatan yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa, mengubah input dan menjadi output. Tujuan manajemen produksi. Setiap proses pasti memiliki tujuan. Berikut ini adalah tujuan dari manajemen produksi yang antara lain: mengelola sumber daya manusia agar dapat memaksimalkan kemampuan dengan tugas yang diberikan. 2. Mengatur tenaga kerja agar sesuai dengan keahlian masing-masing. 3. Mengelola alat produksi mulai dari pembelian hingga perawatan agar tidak kerusakan. Fungsi manajemen produksi. Setelah memahami tujuan dari manajemen produksi, Anda perlu mengetahui fungsinya. Hal ini penting karena melihat pula transformasi dari bahan menjadi bahan yang siap untuk dipasarkan. Perencanaan. Sebelum melakukan proses produksi, maka perlu perencanaan yang matang. Jika perencanaan yang dapat dilakukan dengan baik, hal tersebut akan membantu perusahaan dalam meminimalisir biaya produksi. Perusahaan bisa menetapkan harga dengan margin yang mampu menghasilkan keuntungan. Jasa pendukung. Ini adalah jasa yang digunakan untuk menunjang proses produksi. Fungsi yang kedua ini biasanya digunakan untuk menetapkan metode mana yang baik untuk produksi agar hasilnya sesuai dengan tujuan perusahaan. Proses pengelolaan. Fungsi yang ketiga ini sangat penting karena digunakan untuk mengelola produk dalam proses pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien. Aspek-aspek manajemen produksi. Agar bisa menghasilkan barang produksi sesuai dengan yang diinginkan, maka perlu adanya beberapa tahapan yang dilakukan. Aspek yang harus diperhatikan secara khususnya diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Perencanaan produksi barang atau jasa. Perencanaan produksi memiliki tujuan untuk melancarkan proses produksi
secara sistematis. Adapun dalam hal ini adalah beberapa keputusan yang harus diambil sebagai langkah awal. Di antaranya seperti jenis barang, kualitas barang, bahan baku yang digunakan, kuantitas barang, serta pengendalian produksi itu sendiri. 2. Pengendalian produksi barang atau jasa. Ini adalah tahapan kontrol produksi yang digunakan agar tetap produksi sesuai dengan perencanaan. Adapun beberapa kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian produksi diantaranya seperti membuat perencanaan, menentukan target produk, dan menyusun jadwal kerja. Tujuan dari pengendalian produksi supaya mencapai hasil yang lebih maksimal dengan biaya yang seoptimal mungkin. 3. Pengawasan produksi barang atau jasa. Sedangkan aspek yang terakhir adalah pengawasan produksi. Tujuan dari pengawasan ini dilakukan agar proses produksi bisa berjalan sesuai dengan diinginkan, waktunya tepat, dan biaya operasionalnya sesuai. Nah, dalam pelaksananya ada beberapa kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan produksi. Di antaranya menentukan kualitas barang, melaksanakan produksi sesuai jadwal, serta membuat standar barang. Dengan memahami manajemen produksi di atas, maka Anda bisa menghasilkan produksi yang memiliki daya saing di pasar sehingga bisnis Anda bangun bisa bertahan lama dan menghasilkan keuntungan yang berlipat ganda. Ruang lingkup manajemen produksi. Jika dilihat dari cara pengambilan kebijakan utama dan keputusan, ada 3 macam ruang lingkup dalam jenis manajemen. Diantaranya, ruang lingkup berkaitan dengan desain. Bisa dikatakan ini adalah keputusan jangka panjang dalam manajemen produksi. Mengapa demikian? Sebab dalam keputusan ini meliputi banyak hal seperti penentuan desain lokasi, desain pengadaan, metode desain job, description, dan masih banyak lainnya. 2. Ruang lingkup berkaitan dengan transformasi. Ini adalah keputusan yang bersifat jangka pendek atau keputusan ini berkaitan dengan operasional dan taktis. Dalam keputusan ini mencakup beberapa hal seperti giliran kerja, jadwal produksi, anggaran, jadwal penyerahan masukan, jadwal penyerahan masukan atau subsistem pengelolaan dan keluaran pelangganan. Ruang lingkup berkaitan dengan perbaikan. Kebijakan yang satu ini lebih bersifat pada kesinambungan. Oleh sebab itu, kebijakan ini dilakukan secara rutin dengan berkala. Adapun beberapa kegiatan yang masuk dalam kategori ini seperti melakukan perbaikan serta kontinu terhadap mutu pengeluaran, terhadap efisiensi, keefektifan sistem, kompetensi para pekerja, kapasitas, dan perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus dari metode yang digunakan dalam mengerjakan satu produk. Contoh manajemen produksi. 1. Proses penambangan. Manajemen produksi dalam industri penambangan bertanggung jawab untuk merencanakan dan mengatur proses penambangan batu bara dan timah dan efisien. Mereka mengelola penjadwalan operasi penambangan, alokasi alat berat dan tenaga kerja, pengawasan keselamatan, serta pengendalian kualitas dari bahan mentah yang ditambang. 2. Proses produksi pada perusahaan furnitur dan tas. Dalam industri perusahaan furnitur dan tas, manajemen produksi bertugas mengelola seluruh proses produksi. Mereka merencanakan dan mengatur jadwal produksi, mengkoordinasikan pemasaran bahan baku, mengawasi proses pembuatan produk, serta memastikan kualitas produk yang dihasilkan sesuai dengan standar yang ditetapkan. 3. Proses pemurniannya. Manajemen produksi dalam industri pemurnian minyak bertanggung jawab untuk mengelola proses pemurnian minyak bumi menjadi produk-produk yang lebih bernilai seperti bensin, solar, dan minyak tanah. Mereka merencanakan dan mengatur aliran produksi, memastikan operasi pabrik berjalan dengan efisien, mengawasi kualitas hasil pemurniannya, serta melakukan pemeliharaan peralatan dan menjaga performa produksi yang optimal. Kesimpulannya, manajemen produksi adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan fungsi produk. Ini menggabungkan dan mengubah berbagai sumber yang digunakan dalam subsistem produksi organisasi menjadi produk bernilai tambah secara terkendali sesuai kebijakan organisasi. Tujuan dari manajemen produksi adalah untuk menghasilkan layanan barang dan ekuitas dan kuantitas yang terdapat pada waktu dan biaya produksi yang tepat. Kualitas produk ditetapkan berdasarkan kebutuhan pelanggan. Kualitas yang tepat belum tentu kualitas terbaik. Ini ditentukan oleh biaya produk dan karakteristik teknis yang sesuai dengan persyaratan spesifik. Organisasi manufaktur harus menghasilkan produk dalam jumlah yang tepat jika mereka diproduksi melebihi permintaan modal dan ditutup dalam bentuk inventaris jika kuantitas diproduksi di bawah permintaan menyebabkan kekurangan produk. Ketepatan waktu pengiriman adalah salah satu
parameter penting untuk menilai efektivitas Departemen Produksi. Jadi Departemen Produksi harus membuat pemanfaatan sumber daya input yang optimal untuk mencapai tujuannya. Biaya produksi ditetapkan sebagai produk benar-benar diproduksi. Oleh karena itu, semua upaya harus dilakukan untuk menghasilkan produk dengan biaya yang ditetapkan sebelumnya, sehingga dapat mengurangi variasi antara biaya aktual dan standar. Terima kasih.